Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1002 menunjukkan bukti kekuatan dari pedang Enma. Dari sekian banyak serangan yang mengarah kepada Kaido, hanya serangan dari Zoro yang dihindarinya. Serangan Zoro menggunakan Enma itu memang dahsyat, hingga bisa memotong salah satu tanduk dari gunung tengkorak Onigashima. Tentu itu merupakan sebuah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Big Mom pun memperingatkan Kaido bahwa dia terlalu meremehkan pendekar pedang dari kelompok topi jerami itu. Serangan pedang Enma di chapter 1002 dimaknai berbeda oleh kedua Yonko. Big Mom menganggap Enma memancarkan jiwa pedang yang aneh, sementara Kaido menganggap bahwa pedang yang digunakan Zoro itu mengandung aura dari Oden Kozuki. Walaupun berbeda pandangan, kami rasa kedua Yonko itu sebenarnya ingin mengatakan satu hal yang sama, yaitu Enma memiliki kekuatan misterius karena pengaruh jiwa dan Ryuo Oden sebagai pengguna sebelumnya. Enma dan Ameno Habakiri adalah dua pedang Oden Kozuki yang sudah digunakannya ketika masih kecil. Hal itu terungkap di chapter 960. Di chapter itu, pelayan Shogun Sukiyaki membacakan rekor-rekor kenakalan yang sudah dibuat Oden. Salah satu rekor itu adalah menantang para Yakuza di kasino-kasino ketika masih berusia 9 tahun. Dan siluet Oden kecil yang sedang memegang Enma terlihat dengan jelas di chapter itu. Lalu 41 tahun yang lalu, Oden Kozuki muda berhasil menebas babi gunung raksasa menggunakan pedang Enma dan Ameno Habakiri. Kemudian prestasi terbesar Oden adalah menjadi orang pertama yang berhasil memberikan luka di tubuh kerasnya Kaido. Bahkan menurut Kaido itu adalah sebuah luka yang dalam, yang membuatnya sering merasakan sakit walaupun lukanya telah kering. Nah, dari berbagai kejadian itu dapat kita ambil satu kesimpulan awal, bahwa Enma sudah sering mendapatkan aliran haki atau Ryuo dari Oden dalam waktu yang lama, sesuai dengan konsep penggunaan haki Ryuo di negeri Wano. Menurut Hitetsu di chapter 955, Enma termasuk dalam kelas yang sama dengan Susui, yaitu adalah salah satu dari 21 pedang Owazamono. Lalu masih di chapter yang sama, pandai besi dari Wano itu menegaskan jika Enma tak mudah untuk dijinakan. Selama ini hanya Oden Kozuki saja yang berhasil menjinakannya. Semua itu karena Enma memiliki kemampuan khusus yang tak dimiliki oleh pedang lain yang saat ini sudah terungkap, yaitu bisa menyerap haki atau Ryuo penggunanya sesuai dengan keinginan pedang tersebut. Bahkan Enma seringkali memaksakan penggunanya untuk mengeluarkan haki yang berlebihan hanya untuk sebuah serangan yang biasa. Jadi pengguna Enma harus pandai untuk mengendalikan kemampuan spesial dari pedang itu. Nah, masih di chapter 955, kita diperlihatkan kemampuan Enma dalam menguras energi haki milik Zoro hingga membuat tangan Zoro jadi kurus. Namun saat itu Zoro bisa mengendalikan Enma dan mengambil energi hakinya kembali, serta mengembalikan bentuk tangannya menjadi seperti semula. Dari analisis yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa Enma punya kehendak untuk menggunakan haki dari penggunanya. Dan hal itu mungkin saja semakin membuat jiwa penggunanya tertanam di pedang tersebut. Nah, sampai di sini sudah terlihat benang merah tentang penglihatan Big Mom pada pedang Enma, hingga menyatakan bahwa pedang yang digunakan Zoro itu bukanlah pedang biasa. Big Mom adalah seorang pengguna kemampuan buah jiwa atau Soru Nomi. Kami rasa karena kemampuan inilah Big Mom bisa merasakan kemampuan khusus dari pedang Enma. Tapi karena Big Mom belum pernah berhadapan dengan Enma, dia pun hanya menganggap pedang itu aneh, tak seperti pedang yang biasa. Namun bagi Kaido yang pernah berhadapan dengan Enma, tentu sudah pernah merasakan aura dari pedang itu, yang diingatnya sebagai aura milik Oden Kozuki. Lalu dari perkataan Kaido tersebut, kami jadi teringat dengan kata-kata terakhir Oden yang ada di chapter 972. Ketika hampir dihabisi Kaido, Oden sempat mengatakan bahwa jiwanya akan terus hidup. Dan hal itu memang menjadi kenyataan pada masa sekarang ini.
Sejauh ini jiwa Oden terlihat terus hidup dan menghantui Kaido melalui dua cara. Pertama, lewat para pengikutnya. Di chapter 986, Kaido melihat bayangan Oden Kozuki di balik serangan mendadak para samurai Akazaya. Bahkan serangan itu berhasil membuat beberapa luka di tubuh Kaido. Kemudian di chapter selanjutnya, yaitu chapter 987, ada sedikit flashback Oden yang menegaskan kata-kata terakhirnya, yaitu bahwa jiwa Oden akan terus hidup. Nah, di chapter 1002 yang lalu, jiwa Oden kembali menghantui Kaido melalui serangan dahsyat dari pedang Enma. Lalu sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa serangan pertama Zoro kepada Kaido di chapter 1001 tak membuat Kaido takut? Bahkan dengan percaya diri Kaido menerima serangan itu. Terkait hal itu kami punya dua penjelasan. Pertama, ketika melakukan serangan, Zoro tak fokus pada Enma. Di chapter 1001 yang lalu, Zoro menyerang Kaido menggunakan jurus 3 pedang andalannya. Jurus itu sebenarnya memang hebat, tapi di sisi lain membuat Enma hanya menjadi pedang biasa. Karena tak semua haki Zoro terpusat ke Enma, tetapi terbagi ke dua pedang yang lain. Sehingga kemampuan Enma yang mengandung aura dari Oden tak bisa dimaksimalkan. Atau ada juga opsi yang lain, di mana pada chapter 1001 Zoro mengatakan dia harus mengeluarkan lebih banyak lagi kekuatan dari Enma. Nah, mungkin karena hal itulah di serangan keduanya Zoro hanya fokus untuk memusatkan haki pada Enma hingga menghasilkan serangan yang sangat hebat. Atau ada juga kemungkinan kedua yang menyatakan bahwa Enma berkehendak untuk tidak mau mengeluarkan kekuatannya ketika Zoro menggunakan jurus 3 pedang. Hal itu terlihat dari tak adanya gambaran aura pedang dalam serangan Zoro yang pertama. Berbeda dengan serangan kedua yang tampak ada pancaran aura kuat dari pedang Enma. Ya, itu adalah hasil analisis momen kami tentang serangan Zoro yang tak berani dihadapi oleh Kaido. Bagi yang mau berkomentar tentang hal tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!